Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian. Kita masih membahas kitab Qiyamatul Kubra. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, pembahasan kita sudah sampai pada kaidah ataupun prinsip dalam pengadilan Allah, pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama telah kita bahas bahwasanya prinsip pertama pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala yaitu keadilan. Sebagaimana yang telah kita paparkan di kajian yang lalu bahwasanya tidak ada keadilan di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Penetapan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam pengadilannya adalah pengadilan yang sempurna, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, mereka mengakui akan kesalahannya. Dan mereka mengakui bahwasanya vonis tersebut adalah vonis yang layak Allah timpakan kepada diri mereka. Sehingga tidak ada kekesalan atas hasil daripada hukuman tersebut, tapi mereka menyesali diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa mengupat diri mereka sendiri, karena memang mereka tahu bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan, apa yang Allah hukum untuk mereka, ketetapan hukum yang Allah tetapkan untuk mereka itu memang layak mereka dapati, layak untuk mereka terima. Itulah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip kedua dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak ada seorang pun mengemban kesalahan orang lain. Tidak ada seorang pun yang mengemban dosa orang lain. Masing-masing manusia ketika dia berbuat baik, maka dia akan menerima balasan, menerima ganjaran atas perbuatan baik yang dia lakukan. Dan apabila seorang melakukan sebuah kejahatan, maka dia sendiri yang mempertanggungjawabkan dosa tersebut. Tidak ada seorang pun yang nanti di hari kiamat yang meminta agar dosa temannya dia yang nanggung.
agar kesalahan anaknya dia yang tanggung, agar kesalahan istrinya dia yang tanggung, agar dosa teman dekatnya dia yang tanggung. Tidak ada, ikhwah. Ya, tidak ada di hari kiamat seperti itu. Masing-masing orang akan menanggung, mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Jika dia berbuat baik, maka dia akan terima ganjaran atas perbuatan baiknya tersebut. Jika dia berbuat jahat, jika dia buat maksiat, dan jika dia berbuat dosa, maka dia sendiri juga yang akan menanggung akibatnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seorang pun yang mengemban dosa orang lain. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Lantas bagaimana dengan adanya orang-orang mengemban dosa orang lain dikarenakan suatu perbuatan? Ya. Alladzina yajma'una athqalan ma'a athqalihim. Gimana dengan orang-orang yang dia harus mengemban dosanya dan dosa orang lain juga, tapi ada seperti ini, ikhwah. Waqad yu'aridu ba'du ahli al-'ilmi hadha alladhi dzakarnahu min anna al-insana la yahmilu syai'an min awzaril akharin. Bimisli qouli ta'ala wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Lantas sebagian ulama ada yang mengkritisi dalil-dalil, mengkritisi apa yang telah kita singgung sebelumnya. Di mana kita telah mengatakan bahwasanya ya manusia tidak akan mempertanggungjawabkan dosa orang lain. Dia hanya mempertanggungjawabkan dosanya sendiri. Tapi bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala wala yahmiluna athqalahum wa athqalam ma athqalihim. Sungguh mereka akan mengemban dosa mereka ditambah dengan dosa orang-orang, ya, ditambah dengan dosa-dosa orang lain. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan seorang punya dosa dan pada hal tertentu dia juga mengemban dosa orang lain. Jadi dosa dia plus dosa orang lain. Padahal kan sebelumnya kita katakan bahwasanya karakter, sifat, prinsip pengadilan Allah Subhanahu wa taala wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan mengemban dosa orang lain. Orang lain berdosa, maka dia emban sendiri, dia tanggung jawaban sendiri. Kalau dia berdosa, dia tanggung jawab sendiri. Demikian. Tapi ternyata dalam ayat ini, yaitu surah Al-Ankabut ayat 13, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma athqalihim. Mereka akan mempertanggungjawabkan, mereka akan mengemban dosa mereka dan dosa orang lain. Nah, ini bagaimana jadinya? Bukankah bertentangan dengan apa yang telah kita bahas di kajian yang lalu? Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm." An-Nahl ayat 25. Dan mereka juga mengemban dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tanpa ilmu. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Pada dasarnya ya, dua ayat ini yaitu surat Al-Ankabut ayat 13 dan surat An-Nahl ayat 25 ini sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang telah kita sampaikan di kajian yang lalu. Tidak bertentangan juga dengan ayat-ayat yang telah kita sebutkan, yang telah kita singgung di kajian lalu. Ya. Wa hadzal ladzi dzakaruhu muwafiqun lima dzakarnahum minan nusus. Apa yang mereka sebutkan, ya, itu sebenarnya tidak bertentangan dengan nas-nas yang telah kita sebutkan sebelumnya. Walaisa bimu'aridin laha, dan tidak ada pertentangan di sana. Fa inna hadzan nusus tadullu ala anna al-insan yatahammalu itsma man irtakaba min dzunub. Bahwasanya seorang manusia dia akan mengemban dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian wa itsmal ladzina ya adallahum biqaulihi wa fi'lihi,
Dan dia juga akan mengemban dosa orang yang telah dia sesatkan, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Jadi ini ikhwah. Jadi kalau ada si A misalnya, si A seorang pelaku maksiat. Dia mengajak si B agar melakukan kemaksiatan yang sama. Hingga akhirnya si B mengikuti dia. Maka si A ini mengemban dosanya, ya, dosa maksiat yang dilakukan ditambah dengan dosa si B yang mengikuti maksiatnya. Ditambah dengan dosa si B yang ikut melakukan kemaksiatan tersebut karena ajakan dirinya. Demikian ikhwah. Saya ulangi. Seperti si fulan kita katakan, ya, si A. Si A melakukan satu dosa. Misalnya ya dia terjebak dalam narkoba lah kita katakan. Ya. Si A pemakai narkoba. Kemudian ya tentu dosa. Ya, memakai narkoba dosa. Baik. Kemudian dia mengajak si B untuk ikut memakai. Mungkin awalnya hanya sekedar tes, ya trial saja, lama-kelamaan ikut menjadi pecandu. Maka si A yang pemakai narkoba, dia berdosa. Ditambah dengan dosa si B yang menjadi pemakai narkoba dikarenakan ajakan si A. Jadi si A punya double dosa. Ya. Dosa dia pemakai dan dosa temannya yang ikut memakai gara-gara ajakan dia. Lantas apakah si B itu tidak berdosa? Dia juga berdosa. Ya. Dia berdosa karena dia telah memakai. Demikian ikhwah. Ya. Dan dosa si B juga gak berkurang. Bukan karena si A menanggung dosa si B lantas dosa si B berkurang. Enggak. Si B dosanya tak berkurang. Tapi dosa yang sama itu juga dibebankan kepada si A. Karena si A lah yang menyebabkan si B menjadi seorang pemakai narkoba. Demikian ikhwah. Ini yang dimaksud dalam ayat. Wala yahmilunna athqalahum ma'athqalam ma'athqalihim. Sungguh mereka akan mengemban dosanya dan dosa orang lain. Maksudnya orang tersebut orang yang dosa tersebut adalah dosa di mana dia sebagai penyebab orang tersebut melakukan sebuah dosa. Jadi seorang dalam hadis ini maksudnya ada seorang menunjukkan bahwasanya seorang mengemban dosanya dan dosa orang yang telah dia sesatkan. Ya, dosa orang yang telah dia sesatkan. Baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Kama anna du'atal hudai kama anna du'ata al-huda yanalunya ajra man amiluhu. Ajra ma amiluhu. Sebagaimana seorang yang mengajak untuk hidayah, mengajak kepada petunjuk, mengajak pada kebenaran, ya, mereka akan mendapatkan pahala perbuatannya. Kenapa? Dia mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk berbakti kepada kedua orang tua, mengajak orang untuk bersikap sopan santun, mengajak orang untuk menjaga lisan, melarang orang agar tidak bergunjing, melarang orang agar tidak melakukan berbagai perbuatan dosa. Ini orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik. Maka karena dia mengajak orang berbuat baik dan ini perbuatan baik, maka dia dapat pahala atas perbuatannya tersebut. Wa mislu ajri man ihtada bihadihi, dan ditambah dengan pahala orang yang ikut melakukan kebaikan dikarenakan ajakannya. Demikian ikhwah, ya. Jadi contohnya nih, seorang sholat, maka dia dapat pahala sholat. Ya, dia mendapatkan pahala atas perbuatan yang telah dia lakukan. Dan dia mengajak orang lain untuk melakukan sholat. Dan Masya Allah orang itu ikut melakukan sholat dikarenakan ajakannya. Maka si A tadi mendapatkan double.
Pertama pahala dikarenakan dia sholat. Yang kedua, dia mendapatkan pahala orang yang dia ajak sholat. Karena orang tersebut sholat dikarenakan ajakan dia. Jadi dia double. Ya, pahala diri dia yang telah melakukannya dan pahala orang yang ikut melakukannya. Dan orang yang ikut melakukan itu pahalanya gak berkurang. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala lain kepada orang yang telah mengajaknya. Tidak dikurangi sedikitpun pahala orang yang melakukan sholat tersebut yang dia ajak. Wastafada bi'ilmihim, dan orang lain istifadah, dapat manfaat atas ilmunya. Demikian ikhwah, ya. Kalau ada seorang mengajarkan orang lain misalnya, misalnya dia mengajarkan orang lain bagaimana kaifiyat sholat. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka dia pun sudah mempelajari bagaimana kaifiyat tata cara salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dari mulai takbir sampai salam. Dia melihat temannya, salat temannya ini acak-acakan. Kaifiyatnya salah. Bertakbir dengan asal-asalan. Mengangkat tangan tidak sesuai dengan sunnah. Mengangkat tangan ketika bertakbir. Rukunya juga tidak tepat. Sujudnya juga tidak tepat sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Padahal beliau memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Akhirnya dia pun mengajari temannya tersebut, ya, bagaimana tata cara kaifiyat salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Diajarkanlah. Dan akhirnya temannya tersebut bagus salatnya. Ya, dari mulai takbir sampai salam. Dari mulai mengangkat tangan bagaimana, meletakkan tangan bagaimana, cara ruku bagaimana, cara sujud bagaimana, ya, dipraktikkan oleh temannya ini. Dan itu dia yang ngajarkan. Ya, yang tadinya sholatnya asal-asalan sekarang sudah menjadi sholat ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan mendapatkan pahala sholatnya karena dia melakukan sholat, ya, sesuai dengan sunnah. Kemudian juga dia mendapatkan pahala sholat temannya. Kenapa dengan demikian? Karena dialah, ya, tentunya diawali kan taufik dari Allah. Kemudian karena dia yang telah mengajarkan temannya ini bagaimana cara sholat yang baik. Jadi dia dapat double, ya, double sholat yang dia lakukan, dan pahala sholat yang dipraktekkan oleh temannya yang telah mempraktekkan sholat sesuai dengan Rasulullah lakukan seperti yang dia ajarkan. Demikian ikhwah. Fa'idlalu haula'i li ghairihim huwa fi'lun lahum wa yu'aqibuna alaihi. Oleh karena itu, apabila ada orang yang menyesatkan orang lain, ya, dia menyesatkan orang lain. Misalnya dia seorang gak sholat. Dia katakan, kenapa harus saya sholat? Ya, kenapa saya harus sholat? Bukankah Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Dan saya sudah nggak ada melakukan perbuatan keji, tidak ada berzina, tidak ada main judi, tidak durhaka dengan orang tua, dengan tetangga saya bagus, saya termasuk orang yang sopan. Terus untuk apa lagi saya sholat? Akhirnya nggak sholat dia atas pemikiran yang jelas keliru, ya. Atas pemikiran yang jelas itu salah. Dia lupa bahwasanya nggak sholat itu lebih dosa ketimbang main judi. Nggak sholat itu lebih besar dosanya ketimbang dia melacur. Akhirnya dia mendakwahkan pemikiran yang salah ini. Dia lihat ada temannya sholat. Dia katakan, untuk apa lagi sholat? Kamu orang yang baik. Tutur katamu, tingkah lakumu sopan dan santun.
Kamu juga berbakti kepada kedua orang tuamu. Kamu nggak berzina, kamu nggak main judi. Terus untuk apa lagi sholat? Ya sudah. Karena sholat itu fungsinya untuk melarang orang, mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah tercegah ya sudah. Jadi kamu nggak usah sholat lagi, untuk apa lagi? Demikian. Kan itu fungsi sholat. Termakanlah oleh keterangan dia ini, syubhat ini. Akhirnya temannya ini nggak sholat sejak itu. Termakan argumentasi sesat yang disampaikan oleh temannya. Maka ikhwah, dia berdosa karena nggak sholat, ditambah dengan dosa temannya gara-gara dia temannya nggak sholat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sebenarnya ya bukan plek seorang itu mengemban dosa orang lain, enggak. Ya. Tadi kan yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya seorang tidak akan mengemban dosa orang lain. Yang sebenarnya ini bukan dosa orang lain. Ya, ketika dia menyesatkan si A, menyesatkan si B, ini adalah perbuatan si A. Ini adalah kesesatan yang dilakukan oleh si A. Gara-gara si A lah si B ikut menjadi sesat. Seperti contoh kita tadi itu. Gara-gara si A lah si B temannya ini tidak lagi sholat. Gara-gara syubhat dan keterangan yang sesat itu. Demikian. Jadi wajar kalau si A mengemban dosanya dan dosa temannya yang gara-gara dia nggak sholat. Demikian ikhwah. Ini kan berarti bukan semata dosanya si B, tapi juga ada andil si A yang ikut menyesatkan si B. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Maka dia dapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruhu wa wizru man amila biha. Dan barang siapa yang melakukan sebuah dosa, maka dia barang siapa melakukan sunnah yang buruk, maka dia mempertanggungjawabkan dosanya dan dosa orang yang mengikuti dosa dia. Double jadinya ikhwan. Ya. Ketika seorang minum khamar, sendirian dia minum khamar, udah itu dosa dia. Tapi kalau dia ngajak-ngajak orang, ngajak-ngajak temannya, gara-gara ajakannya temannya ikut menjadi minum khamar, dibelikannya gratis misalnya, ya, akhirnya temannya ini yang tadinya tidak minum khamar, akhirnya minum khamar gara-gara ajakan dia. Maka dia mendapatkan dosanya karena dia minum khamar, dan dosa temannya minum khamar gara-gara ajakan dia. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ini sebenarnya dosa temannya itu ada andil. Dia ada andilnya karena dia ngajak, dia yang membujuk. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia ikhwah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yahmilunna athqalahum, ya, wa athqalam ma'athqalihim. Mereka akan mengemban dosa mereka dan dosa orang lain. Orang lain ini karena dia yang mengajaknya supaya ikut berdosa. Ya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri misli ajri manittaba'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak pada hidayah, mengajak pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, ditambah dengan pahala orang yang mengikuti dia, dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikuti. Wa man da'a ila dhalalih, barang siapa yang mengajak orang untuk melakukan kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka dia berdosa misla athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamim syai'a. Maka dia mendapatkan dosanya dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti dosanya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa orang tersebut.
Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi jelaslah bagi kita bahwasanya ya ketika Allah mengembankan dosa orang lain kepadanya itu tak lain dan tak bukan karena dialah penyebab orang tersebut berbuat dosa. Ya. Karena dialah yang menyebabkan orang tersebut berbuat dosa. Satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan perbuatan buruk, maka man dalla 'alal khair, barang siapa yang menunjukkan pada perbuatan baik, maka dia dapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Kalau kita balik, man dalla 'ala syarr, man dalla 'ala dhalal, barang siapa yang menunjukkan kesesatan, yang menunjukkan pada seorang sesuatu keburukan, maka falahu wizru man amila biha. Demikian. Ya. Maka dia akan mendapatkan dosa orang ya, seperti orang yang melakukan dosa tersebut. Karena dia yang menunjukkan. Misalnya nih, kalau ada orang yang nanya ke si A, "Pak, di mana kedai yang menjual khamar misalnya?" "Oh, di sana." "Bapak, di ujung 3 rumah dari sini, itu ada jual." Dia enggak minum ini, ikhwah. Dia enggak minum, tapi dia telah menunjukkan. Dia telah menunjukkan, maka dia mendapatkan dosa. Dia yang menunjukkan Allah tersebut pada perbuatan buruk. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi pada intinya prinsip kedua dari mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak ada seorang pun yang mengemban menanggung-jawabi dosa orang lain. Masing-masing menanggung-jawabi dosanya sendiri-sendiri. Dan tidak ada seorang mendapatkan ganjaran kebaikan kecuali ganjaran kebaikan yang pernah dia lakukan sendiri. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Baik, kita masuk pada prinsip ketiga. Ittila'ul ibadi ala ma qaddamuhu min a'malin. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada para hambanya seluruh amalan yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Jadi ikhwah, pada waktu itu seorang manusia yang menempati tempat duduk terdakwa, dia sebagai orang yang terdakwa, dia sebagai seorang yang sedang diadili, gak berkutik ikhwah, gak bisa bilang apa-apa. Ya. Karena apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipaparkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya benar, tak meleset sedikit pun. Min a'dzarillahi li khalqihi wa adlihi fi ibadi ayutli'ahum ala ma qaddamuhu min salihi a'malihim wa talihiha. Ya, di antara rahmat, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah akan tunjukkan perbuatan-perbuatan kepada si hamba tersebut. Semua perbuatannya akan Allah tunjukkan. Baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, semuanya Allah tunjukkan. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan, dia akan lihat. Dia akan lihat. Sekecil apapun kebaikan, dia akan lihat. Demikian juga barang siapa yang melakukan keburukan, sekecil apapun keburukan itu, dia akan lihat. Jadi masing-masing kita nanti akan melihat semua perbuatan yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Tak berkurang sedikit pun, tak meleset sedikit pun. Hatta yahkumu ala anfusihim. Hingga Allah menetapkan vonis hukum terhadap manusia. Fala yakunu lahum ba'da dzalika uzrun. Maka tidak ada lagi uzur setelah itu.
Qala ta'ala ilallahi marji'um jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Kemudian fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan beritakan. Allah akan paparkan. Allah akan tayangkan. Allah akan ceritakan kepada kalian semua apa yang telah kalian lakukan. Bima kuntum ta'malun. Semua. Ya. Tingkah laku kita. Semua akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah 105. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari semua akan melihat, mendapatkan perbuatan-perbuatan baiknya akan hadir. Semua perbuatan baiknya akan hadir di hadapannya. Wa ma 'amilat min su. Demikian juga perbuatan buruk. Jadi perbuatan baik akan dia lihat, perbuatan buruk juga akan dia lihat, semuanya akan dia lihat. Muhdarah, hadir di hadapannya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada saat itu seorang akan ingin sekali seandainya dia dan hari itu masih jauh jaraknya. Artinya mereka tidak ingin ada hari itu. Seandainya hari itu nanti lama lagi. Tidak ada lagi keinginan ikhwah. Sudah terjadi. Dan itu terjadi. Pasti terjadi. Al-Imran ayat 30. Allah juga berfirman. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Al-Infitar ayat 6. Setiap orang akan mengetahui apa yang dia lakukan. Wa akharat, dan apa yang dia tidak lakukan. Atau apa yang dia lakukan dan apa yang dia lalaikan. Seandainya ketika di dunia dia mudah diajak untuk maksiat, ketika diajak maksiat, ketika dia diajak dugem, ketika dia diajak minum khamr, ketika dia ajak ke diskotik, ketika dia diajak untuk misalnya konser misalnya, cepat jalannya, siap begitu. Tapi ketika diajak ngaji lambat, males, diajak baca Quran berat, Insya Allah. Ya, seorang akan tahu bahwasanya apa saja yang dia lakukan dan apa saja yang dia lalaikan. Seandainya apa yang dia lakukan itu adalah yang buruk-buruk dan yang dia lalaikan adalah yang baik-baik, ya, sholatnya lalai, tak dia lakukan, ya, maka dia akan dapatkan akibatnya. Namun jika seandainya yang dia lakukan itu yang baik dan dia lalai dengan yang buruk, dia ajak baik, Masya Allah dia selalu siap. Dia ajak untuk buat bakti sosial, siap. Dia ajak untuk sholat ke masjid, siap. Dia ajak ngaji, siap. Demikian. Pokoknya untuk kebaikan dia selalu dengan senang hati, ya, melakukannya. Tapi kalau dia ajak untuk berbuat maksiat, dia berat. Demikian. Ini akan dia lihat nanti di hari akhirat. Wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Al-Kahfi ayat 49. Dan mereka akan dapati semua amalan-amalan yang pernah dia lakukan, semua perbuatan yang mereka lakukan hadira, ada di hadapannya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Sungguh Tuhan kalian tidak akan menzalimi sedikit pun. Artinya tidak ada perbuatan baik yang tidak tercatat. Ya. Tidak ada satu perbuatan baik pun yang terlewat. Demikian ikhwah. Dan tidak ada satu perbuatan buruk pun yang tidak tercatat. Jadi semua baik yang kebaikan maupun keburukan itu semua akan dia dapati tanpa ada terlewat sedikit pun. Jadi tidak ada nanti istilah pengadilan Allah nanti. Manusia merasa kok amalan saya yang itu nggak dicatat ya,
Demikian, nggak ada. Ya. Wajadu ma'amilu hadir. Semua yang dia lakukan itu akan hadir di hadapannya. Dan tidak ada juga dosa yang tidak dicatat oleh Allah. Ya. Intinya semua kebaikan tak akan terlewat dan semua keburukan pasti akan tercatat. Itu ikhwah. Ya, seperti yang kita katakan tadi. Saya dulu pernah haji, kenapa enggak ada dalam catatan amalan saya? Oh, enggak ada itu. Ya, itu enggak akan terjadi dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak akan terjadi dalam hisabnya nanti. Kok saya enggak ada ditayangkan ketika saya pergi haji? Kok enggak ada ketika saya pergi ke orang tua saya berbakti kepada mereka? Kok enggak ada ketika saya pergi umroh? Kok enggak ada ketika saya berinfak sekian juta untuk masjid? Kok enggak ada? Itu enggak akan terjadi sama sekali. Ya, dia akan dapatkan, dia akan lihat sekecil apapun. Ketika dia memberi mungkin hanya 500 perak pada seorang di jalan. 500 perak. Yang mungkin banyak di antara kita 500 perak itu sudah nggak dilihat sebelah mata. Kalau ada kececer nggak akan dicari. Tapi dia pernah berikan itu kepada seorang pengemis jalanan misalnya. Dia berhenti, dia berikan itu. Hanya 500 perak. Dia akan lihat itu nanti di hari kiamat. Ya, dia akan lihat. Kemudian wa itla'ul ibadi ala ma qaddamuhu yakunu bi i'ta'ihim sahaifa a'malihim dan seorang hamba akan mengetahui apa yang telah dia lakukan semasa di dunia dengan apa? Dengan memberikan catatan-catatan amalannya. Wa qira'atuhum laha dan dengan membaca catatan amalan. Waqad akhbarana Rabbuna tabaraka ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada kita, telah mengabarkan kepada kita, annahu wakkala bi kulli wahidin minna malakaini yusajjilani alaihi salihah amalihi wa talihiha. Bahwasanya Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap orang itu Allah wakilkan kepada dia dua malaikat yang akan mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Fa idza mata khatama ala kitabih. Kalau meninggal orang tersebut, ya, kalau seorang meninggal maka sudah selesai catatan amalannya. Ya. Fa idza kana yaumul qiyamah a'tal 'abda kitabah. Nanti di hari kiamat catatan amalan tadi akan diberikan kepada si hamba. Ya. Wa qila lahu iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Lantas dikatakan padanya, bacalah ini buku amalan kamu. Cukup ini sebagai hisab untukmu. Demikian ikhwah. Suruh baca. Dalam soal Isra ayat 13 dan 14. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Semua manusia, setiap manusia kami akan kalungkan catatan amalannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami akan keluarkan nanti di hari kiamat kitaban mansyura, kitab yang dibentangkan, yang dibuka. Kemudian iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Kemudian Allah perintahkan baca ini. Ya, cukuplah ini sebagai hisabmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Wa huwa kitabun syamilun li jamil a'mali kabiruha wa saghiruha." Kitab ini mencantumkan semua amalan manusia, besar dan kecil, sebesar-besarnya dan yang sekecil-kecilnya. Tak ada satupun yang terluput dan tak ada satupun yang terlewat. Allah berfirman, surat Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Dan diletakkanlah buku, maksudnya buku catatan amalan. Dan kamu akan lihat orang-orang yang durjana, pelaku dosa, mushfiqina mimma fih. Mereka takut dengan apa yang tercatat di situ.
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. Mereka mengatakan, wahai celakalah, ma lihadzal kitab. Buku apa ini? ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ternyata dia lihat, ini buku apa? Semua tak tinggal. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak meninggalkan besar kecil illa ahsaha, kecuali dicatat. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Ternyata semua yang diamalkan hadir di situ. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Itulah ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Sifat ataupun prinsip pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang pertama yaitu adil. Ya, tidak akan ada orang yang mendapatkan hukuman ya dengan kesalahan yang dia lakukan, dan tidak akan mendapatkan ganjaran baik dengan kebaikan yang tidak dia lakukan. Nggak ada. Ketetapan hukum itu adil, seadil-adilnya. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang mengemban dosa orang lain. Tidak ada. Ya, semuanya mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. Semuanya akan mendapatkan balasan ganjaran atas kebaikan yang dilakukan mereka masing-masing. Ya. Adapun kalau Allah bebankan dosa kepada seseorang, itu dikarenakan dialah penyebab orang itu berbuat dosa. Yang ketiga yaitu Allah akan perlihatkan kepada manusia semua yang pernah kita lakukan semasa di dunia. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lihat yang keempat. Mudha'afatul hasanati duna sayyi'at. Ini salah satu rahmat Allah, ya. Di mana Allah melipat gandakan kebaikan, tapi Allah tidak melipat gandakan keburukan. Ketika seorang manusia melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan amalannya, pahalanya 10 sampai lipat-lipat ganda yang tak terhingga. Ini hanya untuk kebaikan. Tapi apabila seorang melakukan satu keburukan, ya sudah, Allah akan catat dia satu. Kita lihat, wa min rahmatihi ayyudha'ifa ajrul a'mali ayyudha'afa ajrul a'mali salihah. Di antara kasih sayang Allah terhadap hambanya, Allah lipat gandakan pahala orang yang melakukan amalan soleh. At-Taghabun ayat 17 Allah mengatakan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Apabila kalian memberikan hutang kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan untuk kalian. Kemudian tidak hanya itu, ditambah dengan Allah akan ampuni dosa kalian. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi kalau seandainya misalnya jika seorang berinfak ke masjid, ya, berinfak ke masjid misalnya 1 juta, maka Allah akan lipat gandakan itu semua. Dia tidak hanya dapatkan ganjaran infak 1 juta, tapi bahkan bisa berlipat-lipat ganda. Kemudian sudahlah dilipat gandakan oleh Allah, plusnya yaitu Allah ampunkan dosanya. Demikian ikhwah. Wa aqallu ma tudha'afu bihi al-hasanah 10 adhaf. Dan minimal kebaikan yang dilipat ganda itu minimal 10 kebaikan. Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu 10 amsalihha. Al-An'am ayat 160. Barang siapa melakukan satu kebaikan, maka untuk dia 10 kali lipat. Amma sayyi'atu fala tujza illa mithluha. Adapun kalau keburukan tidak akan mendapatkan ganjaran balasan kecuali hanya yang sama. Jadi kalau dia melakukan satu dosa, ya satu dosa itu saja yang dihukum. 2 dosa ya 2 dosa.
Ya, jadi tidak ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu kalau apabila seorang berbuat satu dosa maka dia akan mendapatkan hukuman seperti orang yang melakukan 10 kali dosa. Oh, enggak seperti itu, ikhwah. Ya, tidak seperti itu. Kalau seorang berbuat satu dosa, ya dia akan dihukum satu dosa. Dia buat dosa, dia akan dihukum 2 dosa. Hanya itu. Demikian, ikhwah. Ya. Wa hadza muqtada adluhu tabaraka wa ta'ala. Inilah ya. Inilah salah satu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawal hakimu fi mustadrakihi, Imam Hakim An-Naisaburi meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya, wa Ahmadu fi musnadihi, dan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, haddatsana Shadiqul Masduq, sungguh telah menceritakan kepada kami seorang yang benar dan wajib untuk dibenarkan, fi ma yarwihi an rabbih tabaraka taala, sebagaimana yang dia riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwasanya dia berfirman. Jadi ini hadis kudusi, ikhwah. Ya, salah satu ciri hadis kudusi yaitu ya fima yarwi an rabbih, artinya Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, al hasanatu bi asyri amsalha au azid, sungguh satu kebaikan akan aku lipat gandakan menjadi 10 kebaikan atau lebih daripada itu. Wasayyi'atu wahidatan au aghfiruha, adapun kalau seorang melakukan satu keburukan maka akan aku balas hukum dia dengan satu keburukan atau aku ampuni. Masya Allah, malah diampuni, ikhwah. Ya, satu keburukan atau diampuni, 2 keburukan atau diampuni, 3 keburukan dihukum dengan 3 keburukan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ikhwah. Wa minal a'mali allati akhbara Rasulullah annaha tudha'af 10 adha'afin qiraatul Quran. Di antara amalan yang Allah akan lipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat, yaitu membaca Al-Quran. Wa fil hadits alladhi yarwihi at-Tirmidzi wad-Darimi bi isnadin sahihin, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Darimi dengan sanad yang sahih. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara harfan min kitabillahi, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dikalikan oleh Allah dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harf, alif satu huruf, wal lam harfun, lam satu huruf, wa mim harf, mim satu huruf. Demikian, alif lam mim itu kan 3 huruf. Alif lam mim. Ya, alif lam mim tidak dianggap satu huruf, tapi 3 huruf. Berarti alif, ketika kita membaca alif lam mim, itu ada alif, ada lam, ada mim. Taib. Alif satu huruf. Satu huruf dilipat gandakan akan mendapat 10 kebaikan. Berarti satu huruf alif 10 kebaikan, ketika kita membaca lam 10 kebaikan, ketika kita membaca mim 10 kebaikan. Berarti hanya membaca alif lam mim kita mendapat 30 kebaikan. Terus bagaimana kalau ada seorang yang membaca sampai 1 halaman, 2 halaman, kadang-kadang habis 1 juz setiap hari, ada yang sampai 5 juz, Masya Allah. Luar biasa pahalanya, ikhwah. Ya. Ketika kita membaca qul huwallahu ahad, itu berapa huruf sudah? Kalikan 10. Allahus samad, kalikan 10, ikhwah. Masya Allah, luar biasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau membaca ini, rasanya itu surga itu dekat depan kita ini aja, surga itu. Masya Allah. Ya. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Bayangkan, satu keburukan Allah akan ganjarkan, Allah akan balas hukum kita dengan satu keburukan. Itu pun kalau enggak Allah
ampuni. Tapi kalau satu kebaikan, Allah tak beri kita satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 sampai ratusan kali lipat. Bukankah ini menunjukkan surga itu dekat? Tapi la haula wala quwata illa billah. Terkadang surga itu menjauh dari kita. Padahal dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia, itu seharusnya surga kita itu sangat dekat. Seharusnya begitu kita melangkah sudah kita masuk ke dalam surganya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada kita, kepada umatnya, kepada manusia, kepada hambanya. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Baik, waktu kita terbatas, insya Allah ini masih akan kita bahas, yaitu bahwasannya di antara kaidah mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah melipat gandakan kebaikan tapi tidak melipat gandakan keburukan. Allah akan beri ganjaran kebaikan dengan berlipat-lipat ganda, tapi untuk keburukan Allah hanya akan hukum dengan satu keburukan jika Allah tidak ampuni. Jika Allah tidak ampuni. Tapi kalau Allah ampuni, maka dia tidak akan mendapatkan hukuman. Demikian ikhwah rahimahullah. Baik, itu saja para pemirsa Roja TV dimanapun berada. Semoga apa yang kita paparkan ini bermanfaat. Demikian. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Erwin. Ya, silahkan pertanyaannya, Pak. Di Padang Simpuan. Saya mau menanyakan, banyak orang yang menganggap bahwa ajaran-ajaran dari nenek moyang mereka itu yang terbenar. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang dibawakan oleh agama Islam itu harus menurut keyakinan orang-orang yang mereka seniorkan atau mereka puja-puja begitu. Katanya kalau sudah mati ya sudah, kan itu amal yang di dunia itu ya apa yang dirasakan orang saja. Jadi kalau orang kafir itu pun berbuat kayak demikian, berbuat baik pun ya tetap, ya istilahnya ada yang mengatakan semua adalah sama. Gimana kita menyikapi orang-orang yang mengatakan hal ini, Pak Ustadz? Mohon arahannya. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik, Pak Erwin di Padang Sedempuan. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Kalau kita ikuti ajaran nenek moyang kita sudah sama-sama kita maklumi. Nenek moyang kita itu awalnya berpemahaman animisme, dinamisme. Tuhan mereka ya Tuhan Pelbegu, jin dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Ya. Itulah nenek moyang kita. Hingga akhirnya datanglah agama Islam. Mulailah tersebar dengan tauhid. Jadi kalau kita katakan kita ngikuti agama nenek moyang kita, yang mana ini? Kalau kita ikuti agama nenek moyang kita sebelum datangnya Islam, ya kita bisa murtad dari Islam. Ya, kita bisa murtad dari Islam. Taib. Atau kita mengikuti agama nenek moyang yang dimaksud yaitu agama Islam yang sudah dibawa sejak dahulu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Agama yang dibawa yang dianut oleh ayah-ayah kita, ya, sesungguhnya itu masih perlu untuk dipelajari ulang, ya. Karena bagaimanapun, ya,
mereka beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Kita tidak boleh mengikuti begitu saja. Karena bisa saja amalan-amalan tersebut ya tidak ada dasarnya, atau bahkan amalan tersebut amalan-amalan yang masih dipengaruhi oleh agama dinamisme dan animisme. Demikian ikhwah. Bukankah masih banyak kaum muslimin yang masih menggunakan sesajian, pesta-pesta laut, ya, dengan melemparkan kepala hewan ke laut dengan tujuan-tujuan tertentu. Ini kan sebenarnya tidak ada dalam agama manapun. Tidak ada dalam agama samawi, nggak ada. Di Islam, Kristen, Yahudi tidak ada sama sekali. Apalagi Islam. Tidak ada, ikhwah. Ya. Oleh karena itu, kita harus belajar memperbaiki apa yang ada, atau meng-cross check minimal apa yang kita lakukan. Minimal amalan yang kita lakukan kita harus cross check, betul enggak ini? Bukankah kita sudah tahu bahwasanya Islam itu dasarnya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua kita sudah mengakui ini. Tapi sesuatu yang sudah kita akui ini, cobalah kita cross check ulang kembali. Benar enggak ya apa yang biasa kita lakukan? Bukankah masih banyak kaum muslimin masih memakai jimat, masih memakai raja-raja? Apakah itu memang bawaan dari Islam, atau kita hanya sekedar ikut sajalah nenek moyang kita? Karena nenek kita, karena ibu kita, karena ayah kita pakai jimat, maka kita pakailah jimat kita ini untuk perlindungan diri. Tidakkah kita ingin meng-cross check betul enggak ini dibolehkan dalam syariat? Harus belajar, ikhwah. Enggak bisa hanya pasrah begitu saja. Ya. Gak bisa hanya pasrah begitu saja. Dan nanti di hari akhir gak bisa kita katakan, ya Allah kami kan hanya ngikuti nenek-nenek kami saja. Itu gak bisa diterima. Alasan seperti ini gak bisa diterima. Demikian ikhwah. Ya. Kita disuruh belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hanya mengikut-ikut begitu saja tanpa memilah-milih mana yang benar dan mana yang salah? Untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, kita harus belajar. Belajar kembali. Benar enggak ya jimat ini benar ada? Ya kan banyak juga kita ikhwah, bahkan atas nama seorang ustadz atau kiai sempat bisa memberikan jimat. Benar enggak ini jimat dalam Islam? Kan kita harus cross check. Benar enggak dibolehkan dalam Islam? Demikian. Ketika kita sudah dapat dalilnya, maka kita tidak boleh terus melakukannya, kita harus tinggalkan. Misalnya setelah dia pelajari ternyata Rasulullah mengatakan innama tamaim wattiwalah, innamar ruqa wattiwalah wattamaim syirkun, sesungguhnya mantra-mantra, pelet-pelet dan jimat-jimat syirik. Ya sudah, berarti harus kita tinggalkan. Tidak ada lagi yang namanya syirik-syirik, tidak ada lagi yang namanya jimat-jimat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin di antara kita masih ada yang memelihara keris yang dimandikan setiap malam Jumat Kliwon. Ada enggak ini dalam Islam? Atau kita ikut gitu saja? Oh, kak saya diwariskan keris oleh kakek saya dan dia berwasiat agar keris ini dimandikan dengan air kembang dan di malam Jumat Kliwon. Ini kan harus kita teliti, betul nggak ini? Boleh nggak seperti ini? Demikian juga sesajian-sesajian. Demikian ikhwah. Dan demikian juga ibadah-ibadah kita. Tidak bisa kita mengikut-ngikut begitu saja. Ya, mereka orang-orang tua kita melakukan ibadah sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Ya, kita juga harus cross check lagi. Ya, mana yang ada dasarnya dan mana yang tidak ada dasarnya. Mana yang tidak ada dasarnya sudah berhenti sampai di situ. Ya, sampai ada dasarnya. Demikian ikhwah. Insyaallah ya, insyaallah ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita petunjuk mana yang benar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang
berupaya untuk mendapatkan berjalan di atas petunjuk kami, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan beri dia petunjuk. Usaha, belajar, doa, ya, cari guru yang baik, yang benar, ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan tunjuki. Makanya kita tidak boleh hanya mengikut-ngikut begitu saja. Ya, harus ada dasarnya. Kalau udah agama, kita bicara masalah agama, harus ada dasarnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Nah, Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berikan bacaan Al-Fatihah atau karpet buat masjid, apa itu pahala bisa buat almarhum orang tua kita? Terima kasih, jazakallahu khairan, dari Taufik di Bandung. Silakan Ustaz. barakallahu fiik, Bapak Taufik dari Bandung. Adapun kalau dia memberikan karpet, ya, memberikan karpet masjid, bersedekah berupa karpet yang akan diberikan ke masjid, ya, diniatkan untuk orang tuanya, maka ini sampai. Karena ada dasarnya. Seorang anak yang bersedekah untuk kedua orang tua kandungnya, ini ada dasarnya jelas, ya, dan sampai insyaallah. Adapun bacaan Al-Fatihah, ya, bacaan Al-Fatihah yang dihadiahkan, yang dikirimkan kepada si mayit, apakah ini sampai? Yang rojih bahwasanya tidak sampai. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai. Bacaan-bacaan Al-Quran tidak sampai pada si mayit. Ini pembahasan para ulama terkait dengan perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang sampai kepada si mayit. Ya. Apakah hanya amalan khusus yang ada dalam hadis saja, ataukah itu boleh dikiaskan ke yang lain? Demikian ikhwah. Adapun yang ada, Allahu a'lam, yang ada dasarnya pertama doa akan sampai. Seluruh kaum muslimin jika mendoakan kaum muslimin yang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, itu akan sampai. Kemudian apa lagi ikhwah? Haji, ya, sedekah, ini akan sampai jika seorang anak yang melakukannya. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Baik. Sedekah ada, haji ada, doa ada. Sekarang permasalahannya bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Tinggal apakah ada dasarnya? Ataukah kita kiaskan bacaan Al-Quran dengan sedekah? Atau mungkin sholat, ya, sholat. Seorang anak sholat, dia sholat 2 kali, yang satu untuk dia, yang satu lagi untuk orang tuanya. Yang mungkin selama hidup orang tuanya jarang-jarang sholat. Demikian. Ini semua perlu dalil. Ya, ini semua perlu dalil jadid, perlu dalil yang baru, khusus untuk menunjukkan amalan tersebut apakah bisa sampai, bisa dikirimkan kepada si mayit. Allahu a'lam bishawab. Adapun kalau bacaan Al-Quran, ya, Allahu a'lam bishawab, tidak sampai, ya, tidak sampai jika dikirimkan ke si mayit. Allahu a'lam bishawab. Nah, Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat kembali dari layanan telepon. Halo. Bagi penanya, selanjutnya akan kita coba angkat kembali dari layanan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan mana Pak? Halo. Mohon maaf Pak, volumenya dikecilkan terlebih dahulu Pak. Halo. Oh ini bukan. Nah, nampaknya terputus. Kita akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Padang Sidempuan. Bertanya Ustadz, apakah orang kafir kekal di neraka? Silakan Ustadz. Baik, ikhwah azinallahu wa iyyakum.
semua orang kafir kekal di neraka. Ya, semua orang kafir kekal di neraka. Hanya saja ya orang kafir ini menempati neraka sesuai dengan keburukan, kekufuran yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Seperti orang munafik. Orang munafik ini Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini tempatnya di neraka yang paling bawah. Jadi ikhwah pemirsa sekalian, neraka itu punya tingkatan ke bawah, darokat namanya. Punya tingkatan ke bawah, semakin ke bawah semakin dahsyat azabnya. Adapun surga darajat, dia tingkatnya ke atas. Semakin ke atas semakin luar biasa nikmatnya. Baik. Apabila dia seorang munafik, seorang yang kafir, pura-pura masuk Islam, ingin merusak Islam dari dalam, ingin buat kegonjang-ganjingan di kalangan kaum muslimin, ingin menebarkan keburukan-keburukan di kalangan kaum muslimin, dia pura-pura masuk Islam, maka tempatnya fidarkil asfali minan nar, di kerak-kerak neraka, di paling bawah. Demikian ikhwah. Ya. Ada orang kafir itu dia sempat semasa hidupnya menolong agama Islam, seperti misalnya Abu Thalib. Ya. Abu Thalib. Dia adalah paman Rasulullah SAW yang sempat mengasuh beliau, yang sempat juga membela Rasulullah SAW. Tapi sayangnya ketika dia meninggal, dia belum seorang muslim. Dia katakan, ana ala millati Abdul Muttalib. Sebelum dia meninggal, dia katakan, aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib, ayahnya. Mati kafir. Tapi semasa hidupnya dia membantu. Semasa hidupnya dia melindungi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya Abu Thalib ya akan mendapatkan azab yang lebih ringan. Ya. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib. Tapi ingat, ringannya neraka itu ya diletakkan di kakinya api neraka di sendalnya, dipakaikan pada dia sendal api neraka, menggelegak kepalanya, menggelegak otaknya. Itu yang ringan. Tapi ingat juga, dia tidak akan keluar dari api neraka selamanya karena dia kafir. Abu Jahal kafir, mati dalam keadaan kafir, dan sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islam, dia terus memusuhi. Demikian juga Abu Lahab terus memusuhi Rasulullah sampai dia mati. Tempat dia Abu Jahal, Abu Lahab tempatnya di neraka. Demikian juga Abu Thalib tempatnya dalam neraka, tapi beda level. Ya, beda level. Tentunya azab untuk Abu Thalib dan Abu Jahal ini jauh lebih dahsyat ketimbang Abu Thalib. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi semua orang yang mati dalam keadaan kufur, maka tempatnya dalam neraka kekal selamanya. Ingat ikhwah ya, mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya kekal dalam neraka selamanya. Bukan yang sekarang kafir. Karena yang sekarang kita lihat dia kafir, belum tentu dia nanti mati dalam keadaan kufur. Bisa saja nanti suatu hari dia masuk Islam. Oleh karena itu ikhwah, ketika kita melintasi kuburan orang kafir, Rasulullah memberikan kita sunnahnya. Apa itu? Basyiruhum binnar. Kabarkan kepada mereka bahwa mereka akan masuk neraka. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Demikian ikhwah. Itu pada orang yang sudah mati kafir. Tapi kalau orang yang masih hidup, dia orang kafir, dia katakan, kalian masuk neraka. Oh, belum tentu, nggak boleh. Ya. Sebagaimana kita orang muslim, kita kata, kalian masuk surga. Belum tentu juga. Demikian, kita nggak tahu gimana amalan kita yang terakhir. Al-a'malu bi khawatim. Amalan itu yaitu nilainya adalah di akhir. Kita hanya bisa semoga kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam surga dan Allah jauhkan dari api neraka. Adapun orang kafir, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberi dia petunjuk dan dia bisa masuk Islam, memeluk agama Islam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi sekali lagi, untuk yang mati kafir pasti masuk neraka dan kekal selamanya. Adapun yang sekarang masih hidup dia kafir, enggak boleh kita vonis dia
dia masuk neraka karena kita nggak tahu bagaimana akhir hayatnya. Demikian para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian, itu sajalah untuk kajian pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya undur diri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.